Halo sobat-sobat Madani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Andi Arsyam Zafar Gordi, salah seorang santri pesantren tersentek Al-Madani Sinjai. Kali ini, di channel MDN TV, kita akan mengadakan acara podcast, yaitu saya bertindak sebagai host. Dan pastinya, kalau acara podcast itu tidak asik jika tidak ada yang ditemani berbincang. Karena podcast itu memang untuk membincangkan suatu hal. Jadi kita panggil bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Khairul Wafai. Halo, saya Khairul Wafai. Jadi Ade ini atau Khairul Wafai kita panggil Ade saja ya, karena panggilannya di pondok yaitu Ade. Jadi Ade ini adalah salah satu santri yang cukup spesial di Pondok Al-Madani Sinjai karena dia mempunyai kebiasaan yaitu menulis diari atau kesehariannya. Nah, yang sesuai dengan tema yang akan kita bincangkan, yaitu emang zaman sekarang menulis diari masih zaman. Tapi sebelum kita masuk ke tema, kita tanya-tanya dulu nih sama Ade. Nah, Ade asalnya di mana? Saya berasal dari Sinjai Timur, Desa Biroro. Wih, terkenal di Biroro. Coba nih, siapa yang nonton channel MDN TV ini yang berasal dari Desa Biroro, Sinjai Timur? Ya, lanjut. Gimana nih keadaan orang tua Ade? Oh, mungkin insyaallah selalu baik lah. Untuk orang tua selalu baik ya. Kalau bisa tahu tempat tinggalnya di mana, Dek? Di Barai, Desa Biroro itu. Oh, jadi tempat tinggalnya di Biroro. Kalau orang tua sekarang tinggal di mana? Sama, Di Biroro juga. Kerja? kerja di Singapura. Aish, orang kaya nih ada ya. Jadi sekarang kan ada ini terkenal dengan kebiasaannya yang begitu mengagumkan ya. Apalagi di antara teman-teman mungkin cuman Khairul Wafai atau ada ini aja yang sering nulis diari ya. Jadi saya mau nanya deh, kenapa Dek suka menulis diari begitu? Karena ketika saya menulis diari, saya bisa melampiaskan perasaan saya. Misalnya sedih, senang, saya bisa tulis semua di situlah. Kayak menulis pengalaman. Kalau bisa tahu nih Dek, ada menulis diari di mana? Di buku tebal. Sampul tebal. Ya, sampul tebal. Oh, binder not. Pinderlot ya. Oh, kan sekarang Dek, emang zaman gitu. Kalau menulis diari itu masih pakai buku-buku kecil begitu. Kalau Masih zaman. kalau saya sih, saya pribadi masih zaman. Karena kita bisa menulis pengalaman kita agar kita bisa mengenang di masa depan nanti, kita bisa mengenang masa lalu kita. Maksudnya kita bisa bernostalgia lah. Oh kan sekarang nih Dek, betul sih ada yang ada kata-kata tadi, tapi saya ingin menyanggah sedikit. Kan sekarang zaman udah meningkat nih Dek, teknologi sudah tinggi. Kita juga bisa melihat AI atau robot-robot sudah mulai berkembang. Gimana nih? Kok kenapa nggak tulis di AI kah atau HP, teknologi-teknologi kan bisa. Tapi menurut saya ya, Ya menurut tadi aja. kalau di buku tuh susah hilang. Susah hilang lah. Ketika kita menulis di buku, kita sambil membaca dalam hati. Jadi itu pengalaman kita melengket di otak lah. Kalau misalnya di HP atau di internet lain atau di AI, kita kemungkinan besar HP itu akan kereset Betul. dan file-filenya akan hilang. Betul. Reset sistem ya Iya, kan apalagi. Wah sakit banget tuh. Apalagi untuk nostalgia kan pasti sakit banget hati jika hilang itu. Padahal itu adalah catatan kegiatan kita yang kita kenang. Iya, Itu kita catat untuk kita kenang. Betul juga. Luar biasa. Jawaban yang Adek berikan mungkin dapat memotivasi penonton-penonton MDN TV untuk selalu menulis diari di buku. Tapi, saya ingin bertanya nih, kan saya penasaran. Kan biasanya anak-anak zaman sekarang apalagi yang SMP ini malas atau nggak mau kayak malas menulis lah.
Apalagi dia pikir bahwa teknologi sudah berkembang. Ini apa nih yang menyebabkan Ade ingin menulis diary begitu? Karena ketika saya menulis diary itu melatih lah. Karena saya memang jujur ya, tulisan saya dulu itu jelek banget. Nah, Masya Jadi Allah, jujur. saya melatih tangan saya agar tulisan saya lebih cantik. Wais. Oh iya ya, ada manfaatnya juga ya. Kita juga dapat melihat perkembangan tulisan kita waktu kita kecil sampai kita besar. Iya, kita bisa melihat perkembangannya. Betul. Kalau boleh tahu nih Dek, yang Adek tulis besar ya, mendalam sedikit nih. Yang Adek tulis kira-kira dalam diary Adek itu apa maksudnya? Kisi-kisi lah. Biasa itu yang aku tulis tuh kayak kegiatan saya, kegiatan sehari-hari saya, kegiatan teman saya biasa ya. Kalau misalnya agak menarik gitu. Nah, ini nih mulai menulisnya sejak kapan? Karena apa? Atau apa sebabnya? Karena saya mulai dulu itu menulis diary pada kelas 3 SD. Masya Allah. Karena saya dibelikan buku sampul tebal. Oh bener not. Saya nggak tahu nih mau diapain. Oh iya. Saya nggak tahu. Saya pikir-pikir lebih baik saya nulis diary deh. Oh tanpa ada yang suruh? Tanpa ada. Masya Allah. Jadi saya menulis dan sampai buku itu full. Kelas 6 itu udah full tuh. Wih tebal banget ya hasilnya. Oh jadi ada ini menulis semua kegiatan yang berkesan. Iya. Semua kegiatan yang bermanfaat atau ketika aku sedih, ketika aku mendapatkan ujian, saya menulisnya. Oh, jadi menulis diary ini memang kayak untuk mencatat apa yang emang kegiatan-kegiatan kita, keseharian kita, kesenangan, keseruan, kesedihan, bahkan hujan-hujan yang ada alam ini ada tulis. Iya. Masya Allah. Coba sobat-sobat MDN TV, coba mungkin bisa untuk mengikuti kayak misalnya menulis diary di buku. Pertama, itu manfaatnya itu besar. Karena dapat kayak yang Adek bilang tadi tuh melatih penulisan kita. Mungkin yang awalnya jelek menjadi bagus. Tapi kalau kita ingin lebih tahu manfaatnya, kita tanya ke Adek langsung. Apa nih manfaatnya, Dek? Manfaatnya adalah kita pertama yang sudah aku sebutin tadi, memperbagus tulisan. Betul. Literasi kan, literasi. Dan kita juga bisa menggambar dalam situ. Oh iya, bisa. Kalau saya kan, saya menggambar di situ, menggambar seperti stickman lah. Kreativitas begitu. lah. Kreativitas, gitu. Oh, jadi Adek ini mempergunakan catatan itu untuk kesenangan, untuk mengisi hobi juga. Iya, Jadi ada ini hobi menggambar, hobi menggambar. hobi mencatat. Masya Allah. Jadi kita bisa menulis diary ini bukan cuma untuk mengenang dan untuk kesenangan doang, tapi menulis diary ini mempunyai banyak manfaat ya Dek ya. Mulai dari mempercantik tulisan, mungkin memperbanyak kreativitas, dan banyak lainnya. Jadi saya ingin nanya Dek, apakah orang tua Dek mendukung? Misalnya kan pasti kalau menulis keseharian itu banyak menghabiskan tinta, buku. Apakah orang tua Adek mendukung? Mendukung sih, karena setiap saya meminta tinta atau buku, itu dia bilang tulis banyak lagi. Oh, lebih banyak lagi. Insyaallah. Jadi orang tua Adek selalu mensupport Adek ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau ini Adek, apakah Adek itu tidak pernah merasa malu? Misalnya orang lain itu sedang bermain HP, sedangkan Adek ini terus menulis diary. Tidak sih, karena memang itu kebiasaan. Dulu mah waktu saya kelas 4 saya sempat malu karena saya lihat teman saya sudah bermain HP, saya masih menulis. betul. Tapi lama-lama saya sudah terbiasa dengan itu.
Dan sampai sekarang bisa dipamerkan ya. Bahwa saya dulu pernah begini, kamu mana catatanmu, mana buktimu ya. Bisa begitu, asik. Jadi betul. Kalau kita menulis diary itu, kita dapat mengenang semua yang telah kita catat dalamnya. Keseharian kita bisa catat. Jadi kita bisa mengenang, kita punya bukti bahwa perjuangan saya itu begitu erat. Nah, saya ingin bertanya nih Dek, apa kira-kira momen yang berkesan, salah satu momen yang berkesan yang pernah Adek tulis dalam diary Adek? Momen berkesan itu selama aku di sini tuh yaitu berkompetisi. Oh ya, berkompetisi apa tuh? Dulu kan waktu kita baru masuk ya. Ya betul, kita sama-sama kan? Ya. Kita diikutkan lomba lah. Masya Allah. Lomba ajang bergengsi. Oh ya, Futsal kan. betul. Itu setelah saya bertanding, mau kalah mau menang, saya tetap menulis diary. Oh betul. Oh jadi nama kita semua ini sudah tertenteng ya dalam diary Adek. Mengenai tentang orang ya yang Adek tulis, kira-kira siapa nih orang-orang yang Adek sering tulis di dalam diary Adek? Pertama itu adik saya, adik keempat saya yang bungsu, Betul. yaitu Oh, Adek ini berapa bersaudara? Kalau boleh tahu. 4. Oh 4. Ya lanjut. Dan kedua itu saya selalu menulis Zulfikar yang mungkin sering melucu lah. Oh teman kita yang kecil itu. Iya. Oh ya. Dan yang ketiga itu teman sefrekuensi saya, yaitu Diki. Oh yang dari itu sempat saya pernah podcast dengan dia. Dia kan suka juga menulis kan. Betul. Jadi saya mendapatkan inspirasi dari dia, mendapatkan tema dari dia. Betul. Dia itu juga memang salah satu orang yang memang rajin menulis dan juga salah satu orang yang menulis diary juga. Yang ketiga itu adalah kamu. Ish, insyaallah. Ya, syukran ya begitu. Jadi setelah orang-orang yang Adek tulis nih, apakah Adek ini pernah kayak merasa capek dalam menulis diary nih? Pernah waktu kelas 6 lah. Karena kelas 6 pas ujian saya sempat melewatkan 1 minggu tanpa menulis diary. Terus apa tuh solusinya? Solusinya adalah kita harus memperbanyak menulis itu. Kita harus membawanya terus seperti buku mufrodat begitu. Kita harus membawanya, dan ketika kita mendapatkan hal yang baru kita bisa menulisnya. Oh betul. Ini kan mufrodat ini kalau di pondok kan kita wajib bawa ya. Untuk jika kita mendapatkan mufrodat yang belum kita ketahui kita tulis ya begitu. Iya. Oh ya, betul, mirip ya sama buku diary. Iya. Jadi jika kita mendapatkan hal atau kegiatan yang seru yang baru kita bisa tulis. Begitu. Oh begitu. Ya ada nih. Kan solusi ketika Adek mendapatkan ujian, apakah Adek ini waktu ujian itu pernah sampai 1 minggu tidak menulis diary? Saya ingin bertanya nih Adek, apakah Adek pernah terkena hujatan atas kenapa Adek ini terus menulis diary? Kan bisa menulis di HP, kan pasti ada hujatan dari orang-orang kan? Udah sih, waktu saya kelas 5 lah. Kelas 5 itu teman saya mengatakan bahwa untuk apa menulis diary? Wish. Kan sudah ada gadget kan? Kita bisa menulis di gadget. Betul. Saya membalasnya bahwa ketika kita menulis di buku itu akan lebih awet daripada di gadget. Jadi kalau boleh tahu nih Dek, coba ceritakan yang lanjutan dari yang Adek bilang tadi itu yang dikatain sama temannya. Adek jawabnya apa? Saya jawabnya tuh bilang, untuk apa kita mencatat di HP? Ketika HP itu terreset bagaimana? Oh iya. Dia itu diam. Lalu saya bilang, misalnya kita menulis di buku,
seperti pelajaran lain, apakah itu akan hilang? Tidak. Eish, betul betul betul. Tapi misalnya Dedek, kan kalau memang saya ambil dari, sebenarnya dari tadi saya ingin menanyakan ini, tapi ya, mungkin kita tanyakan yang lebih penting dulu. Nah, jadi sebenarnya sini saya berpikir dari tadi, saya penasaran. Tapi kan kalau buku bisa juga hilang atau mungkin sobek. Gimana tuh kalau begitu? Dulu sih sudah pernah kehilangan buku diari. Wish, sakit itu pasti. Pada saat itu saya mengambil pelajaran dari itu, bahwa ketika kita mempunyai barang yang berharga, kita harus menjaganya dengan setulus hati. Wish, dengarin tuh sobat-sobat MDN TV, Masya Allah sekali ya. Oh, jadi tergantung cara penggunaan atau pemakaiannya ya ada ya. Oh, nah boleh nih motivasi saya nih untuk menulis diary juga. Soalnya nih tulisan saya jelek banget. Ya, untuk sobat-sobat MDN TV nih bisa juga nih untuk menulis diary, karena jika kita selalu menulis diary, kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan tulisan kita, apa yang kita harus nostalgiakan, apa yang pernah kita lakukan, dan itu hal baik kita itu ulangi begitu. Ada ya? Iya. Oh ya, jadi mungkin ada semua rasa penasaran saya yang insya Allah semua itu sudah terbayarkan atas semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Khairul Wafai atau Ade ini. Jadi terima kasih telah memberikan semua pernyataan-pernyataan yang saya tanyakan tadi, yang memenuhi rasa penasaran saya. Mungkin sobat-sobat MDN TV ini bisa mengetahui solusi pertama, atau emang masih zaman menulis diary. Ujian-ujian dalam kalau kita terus menulis diary, tapi manfaat-manfaatnya itu banyak yang kita bisa ketahui dari jawaban-jawaban Ade tadi. Jadi sobat MDN TV ini bisa mengambil pelajaran di podcast ini bahwa kita itu tetap harus selalu, walaupun gadget atau teknologi ini sudah tinggi, kita juga harus tetap menulis di buku untuk mempercantik tulisan, karena seberkembang apapun gadget pasti tulisan itu penting. Jadi setelah kita ngomong panjang lebarnya Dek, kayaknya sudah cukup ya perbincangan kita pada malam hari ini. Iya. Kita juga ucap terima kasih kepada sobat-sobat MDN TV yang telah setia menunggu kita podcast atau berbincang-bincang sampai akhir video untuk mendapatkan motivasi-motivasi dari santri. Walaupun sebenarnya kita itu tidak bisa mengetahui bahwa yang harus kita dengar motivasinya itu hanya orang dewasa, karena mungkin saja motivasi dari anak kecil itu dapat membawa keberuntungan untuk orang dewasa. Mungkin anak-anak SD yang memotivasi anak SMA itu dapat membawa kesuksesan bagi anak SMA itu. Begitu juga kita anak SMP ya kan. Jadi jangan memilih bahwa orang-orang kita dapat mengambil motivasi hanya orang yang begini. Tapi ikutilah yang baik dan mengambil motivasi dari semua orang, mengambil pelajaran dari semua orang. Misalnya orang itu jelek, tetap mengambil pelajaran bahwa kita jangan ikuti dan kita ubah menjadi lebih baik daripada dia. Misalnya dia membuat kesalahan, kita menghindari yang itu. Begitu. Jadi walaupun jelek kita juga mengambil pelajaran di situ, Adek. Setelah kita lama berbincang, sobat-sobat MDN TV, terima kasih juga nih untuk Ade yang selalu memberi kita pernyataan-pernyataan tentang menulis diary ya, yang mungkin sobat-sobat MDN TV ini sudah puas insyaallah tentang mungkin yang ingin mendapatkan motivasi untuk menulis diary. Ya, coba deh berikan motivasi untuk menulis diary atau sebagai penutup juga kepada sobat-sobat MDN TV yang bagi yang ingin menulis diary. Coba deh. Motivasi saya adalah teruslah menulis pengalaman terbaik kamu, karena itu akan bermanfaat bagi kamu ke depannya nanti. Wih, betul tuh guys. Jadi kalau kita menulis pengalaman-pengalaman terbaik, kita dapat mengetahuinya nanti dan mungkin kita bisa mengulangnya kembali, atau kita bisa nostalgia, kita bisa mengenangnya.
Jadi bagi orang-orang yang ingin menulis diary tapi masih ragu-ragu, takut malu, takut apa, ayo menulislah. Banyak manfaatnya. Tapi walaupun memang banyak ujiannya, tapi kita harus lalui karena dalam hidup ini memang banyak ujian. Dan kita juga harus memang sih, bukan harus sih, tapi kan mungkin hal yang seperti menulis diary ini mungkin baik sekali untuk kita lakukan. Jadi kita harus menulis diary untuk mengenang juga perjalanan-perjalanan hidup kita dari awal sampai mungkin sampai akhir hayat kita. Tuh. Jadi sekian untuk bintang tamu terbaik kita, Khairul Wafai, dan terima kasih kepada sobat-sobat Madani yang telah menemani kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti kita dari awal video sampai akhir video. Syukron, saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yaskurun. Summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dadah sobat-sobat Madani.